Shalom, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan pelayanannya. Saya izin share materinya malam hari ini. Umat yang dipilih dari kegelapan. Saya coba untuk nyari gitu ya, nyari apa ya, nyari kayaknya PDPK ini makin tahun udah mulai hilang gregetnya gitu. Karena temanya agak abu-abu. Temanya kurang galak gitu. Saya pas baca, aduh ini kok jinak banget nih temanya gitu. Nah, tapi saya nggak mau kurangin, nggak mau menambahkan yang aneh-aneh. Jadi sesuai saja sebagaimana yang sudah dituliskan oleh pengurus. Umat yang dipilih dari kegelapan. Kenapa saya tadi bilang udah mulai kurang galak dan lain sebagainya. Ada hampir 2 tahun terakhir ini di komunitas itu saya nongkrong dengan orang-orang yang usianya anak saya, ya, usia 35 tahun, usia 30 tahun gitu. Dan mereka itu dari angkatan-angkatan usia 30 tahun ke bawah sekarang cukup kritis dengan setiap kali percakapan ngobrol. Saya perhatiin mereka ada dua kata yang penting gitu, penting menjadi pertimbangan, penting menjadi gimana ya. Dua kata itu adalah gini, biar apa? Biar apa? Makanya saya pas baca umat yang dipilih dari kegelapan, terus kenapa ya? Biar apa? Gitu. Nah itu itu mungkin teman-teman yang udah pada senior ini pelan-pelan bisa mempelajari para regenerasi itu gitu. Karena mereka cukup kritis dengan biar apa gitu. Terus kenapa? Ya. Ini bukan iseng, tetapi memang sebuah point of view dari regenerasi yang perlu dipertimbangkan. Karena rupanya biar apa itu penting gitu. Karena kalau nggak bisa jawab berarti apaan dong kan gitu ya. Nah, dari Yesaya 9, tapi yang jelas Yesaya 9 ini cuma diambil secuplik saja, tapi saya coba untuk baca komplit ya dari Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan ini digenapi dalam perjanjian baru melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan catatan perenungan yang ada ya, dari PDPK, maka Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang sebetulnya hanya diambil secuplik saja, itu kemudian disejajarkan dengan Matius 6. Namun Matius 6-nya hanya mengambil ayat 23, tapi saya mau kita membacanya komplit. Matius 6 ayat 22 sampai 23.
Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata pelita tubuh. Dari mata, terang itu bekerja. Kalau terang yang ada padamu gelap, berarti kegelapan itu parah banget. Terang itu sebagai lambang keabadian. Terang sebagai lambang kebaikan dan kebenaran. Dalam etimologi kata terang di dalam Alkitab juga terkandung pengertian di dalamnya ada sukacita dan berkat. Terang juga sebagai lambang kekudusan. Terang juga lambang pernyataan kasih. Terang juga sebagai lambang metafora untuk sesuatu yang tersingkap. Sesuatu yang tersingkap kemudian memberikan penjelasan bagi pikiran dan perasaan. Dari apa yang dilihat, lalu kemudian akhirnya bisa mengetahui. Nggak sekedar apa yang dilihat, tetapi mendapat pandangan dari apa yang dilihat. Saya akan langsung kepada beberapa poin yang saya mau sharing. Di antaranya yang pertama bahwa hidup dalam terang, hidup dalam terang harus menjadi terang. Yesaya pasal 2 ayat yang kelima tertulis, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan kata yang digunakan. Efesus 5 ayat 8, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup dalam terang itu harus menjadi terang. Hidup di dalam terang itu diterjemahkan Kristus adalah terang itu. Dengan demikian, hidup dalam Kristus harus menjadi terang. Kalau terang itu adalah Kristus, maka hidup dalam Kristus adalah hidup dalam terang. Yang hidup dalam terang harus menjadi seperti Kristus. Sederhananya begitu. Dengan demikian, bukan pilihan. Hidup dalam terang bukan pilihan. Hidup dalam terang adalah akibat dari karya kasih karunia yang ketika kita mau mempercayai dan menerimanya, kemudian kita beroleh resiko untuk bertanggung jawab, berfungsi menjadi terang juga. Karena kalau tidak, maka ada konsekuensi di dalamnya. Hidup dalam terang harus menjadi terang. Hidup dalam Kristus harus menjadi seperti Kristus. Berjalan di dalam Kristus, hidup sebagai anak-anak Kristus, dulunya adalah kegelapan, dan sekarang di dalam terang. Tidak bisa itu disembunyikan, karena seharusnya identitas itu menjadi mudah diketahui ketika Anda dan saya hidup dalam penyembahan yang membawa kita kepada keserupaan seperti pribadi yang kita sembah. Yang kedua, hidup dalam terang harus kelihatan nyata.
bukan tentang situasi yang mengendalikan, bukan tentang keadaan yang memungkinkan atau tidak memungkinkan, tapi ini harus kelihatan nyata. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Analogi hidup dalam terang seperti kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin kota itu bisa tersembunyi. Demikian kita adalah terang dunia. Dan kita tidak mungkin bersembunyi. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terang itu yang ada dalam kita-kita di dalamnya bukan terang yang on off. Itu adalah terang yang makin hari makin terang. 2 Korintus 5 ayat 11 katakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga bagi pertimbangan kamu. Sebagaimana bicara soal terang, terang itu berfungsi maksimal secara random ketika Anda berhadapan dengan situasi. Karena situasi adalah sebuah template untuk Anda bisa ambil bagian di dalam mempertontonkan Kristus di dalam hidupmu. Hari ini tanggal 11 Desember. Sudah sebulan lebih 5 hari. Momen dimana anak saya yang bontot selamat dari kecelakaan lalu lintas. Namun kaki kanan di atas pergelangan patah dan harus pasang 2 pen. Seperti kita tahu, di Indonesia kalau sudah dikasuskan maka keluarlah jurusnya. Saya orang susah Pak, kan begitu ya. Yang herannya udah tahu susah tapi bertingkah, kan begitu. Ya, semua berproses dari kecelakaan di jalan raya sampai ke UGD, sampai operasi, sampai perawatan, dan setelah 5 hari akhirnya pulang. Dan setiap Jumat mulai awal November itu sampai hari ini harus kontrol tiap Jumat. Saya melihat semuanya progres dari tindakan operasi sampai ke hari ini, semuanya progres. Tapi ya tentunya ini adalah titanium yang harus dibuka. Dari November ini dipasang, harus dibuka di November tahun depan. Nah, setelah dibuka itu artinya untuk dia bisa dibuka kan dibelek lagi kan. Ya, berarti kan belek lagi dan recovery ulang lagi. Artinya adalah dia dalam keadaan seperti sekarang ini sekitar 1,5 tahun ke depan. Saya setiap malam sejak kejadian itu menunggu si bontot ini setiap malam. Jadi 4 hari, 5 hari 4 malam itu tidur saya nggak nyaman walaupun kita ada di kamar yang baik di rumah sakit. Karena sebaik-baiknya kondisi kamar VIP rumah sakit tetap enak di rumah. Ya, kecuali Anda ada sedikit kelainan jiwa, Anda suka tidur di rumah sakit gitu. Dan saya malam besok pagi, jadi di kejadian tanggal 6 pagi dan cukup
hampir mengganggu karena tanggal 6 November hari Kamis itu saya harus khotbah 3 kali hari itu, jam 8 pagi di Pejaten Park, jam 12 siang di Bank Indonesia, jam 4 sore di Puri Mansion. Dan kecelakaan tersebut terjadi di pagi hari ketika dia mau pulang dari kerja, ketika harus masuk manajemen malam. Dan setengah jam sebelum saya masuk ibadah, foto kaki patah itu diberi. Berkecamuklah segala hal di sekitar saya yang dengan suara-suara aneh. Katanya melayani Tuhan, Tuhan lindungi, ya kan? Tapi kaki anak sendiri patah. Atau mungkin malaikat Tuhan lagi cuti kali menjelang akhir tahun, ya kan? Sehingga kaki anakmu patah, kan begitu. Ya banyak hal yang suara-suara sumbang nggak jelas dengan itu semua. Dan ketika saya dapat fotonya, saya udah langsung lihat, saya bilang ini patah, ya. Ini bukan dislokasi. Ya, saya minta semua yang ada di lapangan bersinergi untuk bawa ke daerah Depok saja supaya lebih mudah dipantau dari rumah. Jadi udah dibawa, dan penabraknya masih cari gara-gara. Saya ingat dari pagi komunikasi nggak bagus, dia masih menganggap oh ini musibah ini Pak, ya apa segala macam. Dan akhirnya saya baru bisa ketemu orang ini menjelang malam sebelum saya ke rumah sakit. Jadi kita ketemu lah Pak di rumah sakit. Saya ini kerja Pak, sibuk nggak bisa gitu. Saya udah, ya ampun ini orang. Ya ketika datang ketemu, saya ingat saya bilang oke, saya datang malam ini. Dan ketika saya datang, lucu adegannya karena saya udah ditunggu 11 orang di lokasi. Situasinya, saya ngelihat situasinya itu bener-bener situasi bluffing gitu ya. Ini situasi mau gertak orang gitu, tapi ya lu gertak si botak ya lu salah orang gitu. Kalau udah gue lo mau gertak, ya lah gue udah males yang beginian gitu. Dan saya turun dari mobil, mereka agak ini gitu, karena ketika saya masuk ke wilayah itu saya tanya, saya mau ketemu si ini, parkirnya di mana? Di situ aja Pak gitu. Yang ini kan masalah ini ya. Tapi kaca saya 80% SUV saya, jadi mereka yang mesti lihat dan mereka lihat nomor juga gitu kan. Ini digertak kena nggak gitu, karena saya pakai SUV saya platnya itu yang ZZT gitu. Jadi kalau Anda ketemu ZZT di jalan tuh berarti suratnya Mabes TNI gitu. Jadi mereka lihat, ini siapa nih gitu. Dan di kaca gelap itu mereka mungkin nganggep ini orang di dalam banyak nih gitu. Jadi saya turun, ya udah saya turun sama saya sendirian gitu. Saya ingat malam itu ketika saya mau ke rumah sakit tapi menemui orang ini dulu, sepupu dari istri saya udah rame gitu di rumah kan, Nyonya Ambon ya gitu. Jadi mereka udah yang, Bapak Raja Bopi mana? Saya bilang saya mau ketemu dulu yang nabrak, dan baru itu ini malam kita tidur di rumah sakit. Mereka tong sama-sama juga, mereka tong kawal ini katanya. Saya bilang sudah, sendiri sudah. Kamu orang di rumah aja, di sini standby aja. Kali ada lihat-lihat apa begitu ya. Dan ya karena kalau saya bawa mereka kan urusannya saya bayar UGD 2 ya gitu. Jadi udah nggak usah deh gitu. Ribet ya Ambon-Ambon gitu ya. Ya ketemu, bicara, dan seru juga. Saya ketemu yang nabrak ini Simatupang Sianturi. Dia udah tinggalkan Yesus sekian tahun lamanya karena menikah dengan Akamsi. Ya bicara kita malam hari itu, dibuatlah surat pernyataan. Lalu kemudian 2 hari kemudian dia datang ke rumah sakit bersama dengan istrinya ya. Lalu kemudian minta pula dia gitu. Jadi dia bilang bagaimana Pak pembiayaannya gitu. Ya karena dia nanya ya kan, kita kasih lihat lah. Pen 1 24 juta kali 2. Tindakan dokter 41 juta kali 2. Lalu kemudian
ruang operasi 6 juta. Belum dalam hampir 8 jam di UGD itu sekian juta. Tindakan-tindakan kecil sekian. Ya kurang lebih sih kalau nanti keluar ya mau tembus 200-an lah. Wah, itu langsung istrinya orang ini langsung nangis sejadi-jadinya. Sementara mereka nyelonong di kamar anak saya itu masih bawa bayi, anak mereka yang keempat, nangis. Saya bilang, kenapa ibu nangis? Iya, waktu nabrak itu dia istri suami saya lagi terburu-buru bawa anak saya yang tunanetra untuk masuk sekolah. Tunarungu. Ya. Kami aja sampai sekarang, aduh, nggak kebeli itu yang namanya ABD katanya. Ini ada begini lagi katanya. Aduh, kami nggak tahu lah Pak mau bilang apa. Yang suaminya bilang, Pak, saya ini udahlah terserah lah, mau dipenjara lah Pak lah apa segala. Saya bilang, kalau kau dipenjara terus kaki anakku sembuh boleh lah kan gitu. Ini kan masalahnya ku penjara pun kau bikin repot penjara juga, jadi nambah-nambahin uang makan buat kau. Jadi nggak usah lah, saya bilang ya. Ya kan mau bikin penuh aja dan sebagainya. Dan ya seru juga karena hari itu entah kenapa saya pengen pulang cepet dari kantor di Rasuna Said ke Depok itu pakai Grab bike gitu. Bukan Grab car, Grab bike dia naik gitu. Jadi kecelakaannya, crashnya parah. Jadi ya sekarang kita ketemulah dua orang kasihan kan, yang nabrak pun kasihan, yang berkendara drivernya pun kasihan, driver pun ulang-ulang cium tangan, datang tiap kali. Aduh, kalau bukan saya yang bawa Pak, pasti gak kejadian ini apa segala macam, ini itu. Dan memang saya lagi banyak pikiran Pak, saya punya kontrakan belum bayar 2 bulan. Saya punya istri juga, kami mau cerai karena istri saya selingkuh gara-gara TikTok, macam-macam lah sudah ya. Jadi ya intinya adalah kami lepaskan saja pengampunan itu, dan serunya istri saya belikan ABD untuk anak yang nabrak, dan sekaligus dia bayar kontrakan 2 bulan untuk si driver Grab. Nah, ini yang saya mau bilang begini. Terang itu bukan sekedar kelihatan, tapi terang itu harusnya nyata. Dan kesempatan untuk membuat terang itu nyata seringkali template-nya adalah situasi. Karena kalau cuman kumpul dalam pertemuan ibadah, semua juga dari yang nggak terang pun pura-pura terang kan begitu kan? Ya. Tapi ketika dihadapkan situasi, Anda di sana, Anda sebetulnya bebas untuk berkreasi, berfungsi dengan terangmu. Yang ketiga, terang kelihatan ketika kita mengikuti Yesus. Ini adalah tentang melakukan yang benar. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai kita melakukan yang benar, barulah terang itu kelihatan. Kita melakukan yang benar kalau kita follow yang Yesus katakan. Karena itu bagaimana terang itu berfungsi sampai kita melakukan yang benar. Karena itu udah tahu yang benar, ya mari lakukan apa yang benar. Karena semudah itu sebetulnya kita berfungsi dan menjadi tahu diri bahwa kita ini awalnya adalah dari kegelapan yang dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yang keempat, terang itu kelihatan ketika kita ini bersekutu satu dengan yang lainnya. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang.
Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Terang kelihatan ketika kita bersekutu satu dengan yang lain, menjadi sepakat bersama untuk berpihak kepada Tuhan. Malam ketika besoknya mau operasi, tiap setengah jam anak saya terbangun nahan sakitnya. Saya sempat bilang ke suster jaga, bilang ke dokter yang standby, saya bayar morfinnya, karena saya udah nggak kuat lihat anak saya kesakitan. Tapi susternya bilang nggak mungkin diizinkan, karena sakit yang diizinkan untuk mengkonsumsi morfin adalah di level dimana orang tersebut after operasi cancer atau ketidakmampuan menahan after kemoterapi gitu. Jadi kalau yang begini nih paling kita tambahin dosis. Sepanjang malam itu saya cuma mendampingi, nggak banyak ngomong, karena apa yang mau diomongin ya. Mau bilang yang kuat ya, yang kuat nggak mungkin lah ya, orang kaki patah kok gitu. Nah, pagi ketika dia dijemput untuk masuk ruang operasi, saya bilang, namanya Ben ya. Saya bilang, Ben, lepaskan pengampunan ya. Dia diem aja. Nah, setelah hampir 7 jam selesai operasi, lalu kemudian observasi dan lain sebagainya, kembali ke kamar. Malamnya ketika kami berdua lagi, saya bilang, lepaskan pengampunan. Dia diam, dan kali ini ada respons. Ya, responnya adalah ada air mata kali ini. Saya bilang, kamu masih ingat waktu kamu kelas 1 SD? Trauma sepanjang hidupmu itu? Jadi waktu dia kelas 1 SD, kami pernah nyebrang jalan, menyeberang jalan yang seberangan pertama adalah kendaraan yang datang dari kanan, seberang yang kedua adalah kendaraan dari kiri, jadi dari ujung ke ujung. Waktu mau sampai di ujung, semua mobil sudah berhenti. Langkah yang terakhir Ben lari untuk nyampe semeter lagi itu, di sela-sela mobil yang sudah berhenti, motor kencang sekali keluar ya. Kami hanya berdua waktu itu, dan saya dengan refleks pegang kerah bajunya dengan tangan kanan, dan tangan kiri saya refleks pegang jaket dari si pengendara motor. Jadi motornya lari sendiri, si pengendara kepegang di tangan saya. Lalu saya lepas Ben punya kerah kemeja, dan tangan kanan saya kasih pecah ancur ini si pemotor ini. Ini kejadian Ben kelas 1 SD. Hari ini Ben usianya 29 tahun. Dan di pemukulan itu, masyarakat yang ada di sekitar itu biasanya kan kalau orang-orang begitu suka bilang bakar, bakar, bakar gitu motornya. Kalau ini udah nggak ada teriakan bakar, ini malah mereka yang minta untuk saya berhenti, karena helm full face itu udah patah di tangan saya, udah patah dengan pukulan-pukulan, dalamnya semua udah darah semua mukanya. Dan saya bilang, masih ingat yang itu, Ben? Dia diem. Saya bilang, Ben, dulu papa jaga keluarga ini seperti serigala hutan. Papa dulu jaga keluarga kita seperti lone wolf. Tapi itu karena dulu papa menganggap bahwa keluarga ini milik saya. Tapi hari ini saya tahu betul keluarga ini milik Tuhan. Dan kenapa kamu harus lepas pengampunan?
karena kakimu milik Tuhan, bukan milik kau. Jadi jangan marah seolah-olah sampai kau pikir kakimu ini milikmu, dan akhirnya kau bermasalah dengan pemilik yang sesungguhnya. Ya, dia nangis malam itu, kita bicara man to man, dan hari ini semuanya berjalan begitu cepat secara pemulihan. Saya percaya terang yang berfungsi itu membuat segala sesuatu itu baik. Karena apa sih yang pertama kali Tuhan firmankan ketika dia jadikan dunia ini adalah jadilah terang. Ya. Dan firmannya bilang dia melihat terang itu baik. Yang terakhir, tetap berada dalam terang dengan mengasihi saudara. Saya tahulah biasanya di akhir tahun itu kan banyak ya saudara-saudara yang tiba-tiba muncul di akhir tahun. Nah, yang kurang ajarnya adalah saudara-saudara dalam lingkar dekat dan lingkar besar di keluarga besar yang tipe orang-orang yang bertingkah, bikin kelakuan, bikin sakit hati, dan dia pikir semuanya bisa selesai kalau dia menghilang lama lalu kemudian muncul lagi di hari Natal gitu. Ya, memang makhluk-makhluk alien begini ini banyak nih gitu. Ya, dan kalau itu terjadi atasmu, firman Tuhan bilang, siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kau jadi tersesat kalau kau berhenti mengasihi saudaramu, karena rupanya berhentinya engkau mengasihi saudaramu, berhentinya Anda dan saya juga berada dalam terang. Karena ini yang saya bilang tadi, bahwa bersyukurlah dengan momentum-momentum yang menjadikan kita berada dalam sebuah templates, ya, sebuah ruang, sebuah situasi di mana kita bisa berfungsi sebagai terang yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau